Ustadz Alif. Ya. Sebelumnya permisi Ustadz dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kami. Di sini kami minta izin untuk melakukan wawancara ke Ustadz Alif terkait dengan kami belajar bagaimana belajar mengenai pengambilan keputusan begitu ya. Yang selama ini Ustadz Alif jalankan ya, dimana pastinya ada beberapa kasus atau kondisi yang saling bersinggungan ya, nilai-nilai kebajikannya begitu. Jadi mohon bimbingannya atau arahannya. Oke, terima kasih. Jadi monggo aturan apa yang mau ingin kita diskusikan bersama-sama. Ya, saya juga mendukung bagaimana ini adalah salah satu cara untuk saya bisa mengkader guru-guru agar selanjutnya bisa menjadi pengambil keputusan yang baik, yang tentu saja dalam mengambil keputusan itu pun sebenarnya konsep saya tidak pernah ragu, tetapi dalam pengambilan keputusan selalu ada evaluasi agar bisa menjadi lebih baik lagi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang saya belum bisa menjawab, ya menjadi PR buat saya ya. Nanti akan saya sampaikan. Makasih. Bagaimana cara kita untuk bisa mengidentifikasi ya, hal-hal atau kasus-kasus yang nantinya berkaitan dengan dilema etika. Sebenarnya kalau dalam dunia pendidikan, apalagi menjadi seorang pimpinan atau kepala sekolah, kasus ini sering terjadi, kerap terjadi, karena dilema etika itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari istilahnya ada dilema, jadi antara kebaikan dengan kebaikan. Bagaimana caranya untuk bisa mengidentifikasi masalah itu ya kita harus mampu untuk memahami bahwa ternyata masalah itu atau kasus itu ada dua value yang saling bertabrakan, tapi semuanya potensinya adalah kebaikan semua. Sehingga ada kebaikan, kemudian ada kebaikan, mana yang akan bisa kita pilih di antara dua kebaikan itu, itulah mungkin salah satunya bisa kita kategorikan sebagai permasalahan atau case-case yang berhubungan dengan dilema etika. Begitu kira-kira. Ya, bagaimana untuk cara pimpinan untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Yang tentu saja kita harus menimbang dengan sebaik mungkin ya, apakah ranahnya itu nantinya bermanfaat, mana yang paling bermanfaat terhadap lembaga atau mana yang bermanfaat paling banyak ya, sehingga dalam mengambil keputusan itu ya harus dilakukan kalau saya dengan model win-win solution. Win-win solution inilah yang nantinya akan diambil juga. Jika win-win solution itu mana yang paling bermaslahat biasanya. Ya contoh kasus sama dengan kegiatan saat ini. Saat ini itu mungkin masa-masa liburan. Banyak kepentingan keluarga yang sudah direncanakan oleh para guru-guru. Tetapi di sisi lain, kami di lembaga ini sekarang sudah menghadapi masa visitasi akreditasi. Dua-duanya sama-sama benar, tapi dalam keputusannya nanti timbang mana yang lebih dulu diprioritaskan, dan ini kita sepakati bersama guru. Apakah kesepakatannya adalah datang dulu ke sekolah untuk menyiapkan, kemudian melanjutkan ke pendidikan pribadinya, itu bisa dilakukan dengan kesepakatan dengan unit solusi prioritas. Demikian ya. Jadi salah satu hal yang paling efektif biasanya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dilema etika itu adalah dengan mengutamakan komunikasi. Karena saya yakin komunikasi itu bisa menyelesaikan banyak masalah.
bisa jadi komunikasinya itu dalam bentuk coaching. Ketika ada masalah, kita tidak bisa dengan semena-mena misalnya harus A, harus B. Kita harus lihat dari perspektif yang lain, misalnya dari perspektif aturan kepegawaian, perspektif bagaimana kita peduli terhadap guru kita, perspektif bagaimana tentang resiko-resiko hukum dan sebagainya. Misalnya seperti contoh, ketika dalam pembelajaran ada seorang guru yang ingin mengajukan izin pada waktu kegiatan pembelajaran tersebut. Izinnya apa? Untuk mengurus perpanjangan SIM. Karena kalau tidak ngurus pada hari itu juga, bisa jadi SIM-nya jadi hangus, kadaluarsa dan harus mengurus dari awal. Nah, mungkin salah satu cara untuk bisa kita win-win solusi tadi, kita pilih dulu tersebut. Apa yang akan terjadi? Bagaimana solusinya? Jika nanti solusinya adalah harus selesaikan dulu KPM-nya, kemudian bisa jadi setelah itu mungkin di jadwal itu beliau tidak ada kegiatan jam mengajar, maka beliau bisa bertolak ke Polres atau Samsat ya, untuk memperpanjang SIM-nya sehingga tidak harus dari awal atau dari pagi. Tapi kalau biasanya kalau kita tidak boleh dan sebagainya, itu bisa jadi karena banyak guru juga akan bertanya-tanya. Kita sebagai pimpinan itu memandang lembaga atau organisasi bagaimana harus berjalan ini dari banyak sudut pandang. Jadi harus komprehensif. Tetapi guru ataupun salah satu dari peran-peran di organisasi ini biasanya memandangnya hanya dalam sudut pandang A, B, dan C saja. Nah, ini yang mungkin banyak pertanyaan yang guru-guru sampaikan ketika ada kegiatan dilema, ada kasus-kasus dilema etika tadi, karena salah satu guru bisa hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Tapi sebagai pimpinan, kita harus bisa untuk melihat dari segala sudut pandang, dari segala perspektif. Demikian. Jadi memang dalam keseharian banyak sekali tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Karena apa? Karena kita menjalankan organisasi ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang dalam kesehariannya ini adalah di dalam lembaga pendidikan ini kita mengelola aset-aset bangsa, aset-aset generasi penerus yang di dalamnya juga akan ada banyak sekali hubungan-hubungan yang penuh kasih, penuh sayang, ada suka, ada duka, dan lain sebagainya. Sehingga tentu saja bisa jadi hubungan satu dengan yang lain ini teramat dekat. Nah, ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi pimpinan atau kepala sekolah untuk memberikan sebuah keputusan ya, tantangannya ya karena dekatnya itu satu dengan yang lain gitu. Sehingga nantinya harapannya kembali lagi untuk salah satu cara untuk bisa menghadapi tantangan itu yang kita lakukan dengan komunikasi gitu. Jadi memang dalam keseharian banyak sekali tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Karena apa? Karena kita menjalankan organisasi ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang dalam kesehariannya ini adalah di dalam lembaga pendidikan ini kita mengelola aset-aset bangsa, aset-aset generasi penerus yang di dalamnya juga akan ada banyak sekali hubungan-hubungan yang penuh kasih, penuh sayang, ada suka, ada duka, dan lain sebagainya. Sehingga tentu saja bisa jadi hubungan satu dengan yang lain ini teramat dekat. Nah, ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi pimpinan atau kepala sekolah untuk memberikan sebuah keputusan ya, tantangannya ya karena dekatnya itu satu dengan yang lain gitu. Sehingga nantinya harapannya kembali lagi untuk salah satu cara untuk bisa
menghadapi tantangan itu yang kita lakukan dengan komunikasi dengan baik. Untuk schedule atau apakah punya rencana dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau memang hal-hal yang bersifat urgent, ya harus diselesaikan pada saat itu juga. Tidak bisa untuk ditunda lagi, karena harus dibutuhkan sebuah keputusan yang akhirnya nanti bisa memecahkan masalah. Tentu dalam membuat sebuah keputusan, seorang pimpinan itu tidak bisa menyenangkan banyak pihak. Tapi karena pada waktu itu keputusan urgent harus dilakukan, maka itu yang harus dilakukan dulu. Jadi kalau pada waktu itu ya harus segera diberikan keputusan. Kemudian bagaimana dengan apakah ada rencana untuk menyelesaikan dengan jadwal A, B? Itu ada. Dilihat dari bobot, dilihat dari bobot masalahnya seperti apa. Apakah ini masalah ini ternyata juga sedang sedang dialami oleh banyak guru misalnya atau banyak SDM yang ada, maka pada waktu rapat bersama itulah yang akan disampaikan. Tetapi tidak pada waktu itu juga. Tetapi kalau sudah personal dan dibutuhkan segera, maka hal yang urgent harus ada tidak eksekusi. Baik, adakah orang-orang atau siapakah yang menjadi pendukung dalam mengambil sebuah keputusan dalam etika ya? Jadi semua elemen keluarga besar di organisasi ini, di sekolah ini menjadi peran pendukung yang paling luar biasa. Karena masalah itu kan tidak hanya dihadapi oleh A dan B saja, tetapi semua elemen. Misalnya ketika kita sedang ada dilema etika dengan PPSD ya, pembantu pelaksana atau cleaning service ya, maka hal-hal yang mendukung kita untuk bisa membuat sebuah keputusan ya adalah teman-teman kita, baik dari atasannya atau koordinatornya. Kalau dengan guru ya bisa jadi dengan teman sejawatnya atau bahkan dari para murid. Tetapi salah satunya yang bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan adalah sekali lagi semua orang bisa berpotensi menjadi pendukung kebaikan. Pendukung kebaikan. Nah itu nanti perannya sebagai kepala sekolah atau kepala perpustakaan atau guru yang sedang mengaku mata pelajaran, siswa, wali murid, atau bahkan pembantu pelaksana atau security, semuanya menjadi bagian penting untuk bisa menyelesaikan masalah. Baik, menjadi hikmah atau pengalaman yang bisa dipetik dari sebuah pengambilan keputusan adalah salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi itu penting untuk menguraikan simpul-simpul atau bahkan mengantarkan pesan-pesan kebaikan, sehingga tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika. Maka komunikasi yang baik itu menjadi salah satu bentuk solusi yang efektif dalam pengambilan keputusan. Juga bagaimana kita bisa menjalankan roda organisasi ini dengan secara terbuka, sehingga dilema etika itu bisa di counter ya. Sebelum menjadi dilema etika, tentu semuanya harus punya sadar diri. Apakah apa yang harus dilakukan, apa yang dibutuhkan itu bisa sesuai dengan norma yang ada. Sehingga harapannya kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, ketika semuanya sudah dalam jalurnya masing-masing, ya, menyadari, memahami
Tapi kan itu menjadi salah satu cara yang menjadi cara efektif untuk mencegah adanya hal-hal yang berkaitan dengan konflik-konflik dilema. Berbicara mengenai dilema etika atau kebutuhan moral, itu bukan sesuatu yang kita hadapkan di depan kita, itu bukan sesuatu yang benar atau salah, karena kalau benar atau salah itu terkait hukum. Kalau dilema etika itu sendiri, maka kita akan berbicara mengenai benar dan benar. Nah, otomatis dari sesuatu yang benar dan benar ini akan menjadi sesuatu yang mungkin kita akan menyulitkan, dalam artian menyulitkan untuk mengambil keputusan dari dua kubu atau dua pendapat, yang dimana dua pendapat ini sama-sama benarnya, sehingga dari situ perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengambil mana yang paling tepat. Jika dihubungkan antara dilema etika dan hubungan moral, ini akan semakin berat begitu ya, karena dari dua hal yang benar ini maka pasti ada salah satu yang ini akan mempengaruhi. Nah, karena di sini ada istilah rujukan, pasti ada pengaruh dari satu atau dua pihak yang ingin pendapatnya itu dibenarkan. Namun sebagai seorang pimpinan kita harus pintar-pintar bagaimana cara memberikan solusi terkait dilema etika yang terjadi di suatu organisasi. Nah, hal yang perlu dilakukan yang pertama adalah otomatis mengambil fakta, gitu ya. Mengambil fakta-fakta di lapangan, bahwasanya ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang saya sampaikan tadi bahwasanya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan yang ada, sehingga otomatis yang pertama adalah yang saya lakukan dengan mengajak musyawarah, gitu ya, musyawarah dengan warga sekolah, begitu, stakeholder, termasuk bahkan nanti kita lihat, kita analisis dulu permasalahannya apa. Kalau misalkan berkaitan dengan siswa, maka kita juga akan mengajak murid untuk berdiskusi bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan yang ada. Selanjutnya, dari beberapa solusi yang ada, maka kita filter mana yang terbaik, begitu. Dan otomatis dengan adanya alternatif solusi yang ada, itu harusnya yang biasa saya lakukan adalah dengan mengumpulkan fakta di lapangan, dengan mengajak berdiskusi, begitu, warga sekolah, termasuk di sini ada guru, stakeholder, dan wali murid untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Selanjutnya yang kedua, setelah mengumpulkan fakta dengan memberikan alternatif solusinya dari hasil diskusi yang kita lakukan, otomatis ada beberapa alternatif solusi yang muncul. Setelah itu dari alternatif yang ada, otomatis kita ambil mana yang paling efektif dari solusi tersebut, sehingga di akhir hasil musyawarah tersebut akan memunculkan satu alternatif yang harusnya itu bisa diterapkan, dan harapannya dari beberapa pihak yang mungkin awalnya tidak menerima, otomatis harus berlapang dada untuk bisa menjalankan alternatif tersebut. Selanjutnya dengan otomatis kita memilih alternatif yang paling efektif dan otomatis paling urgent yang harus kita lakukan. Misalkan ada suatu permasalahan A dan B, ternyata permasalahan A ini harusnya segera diselesaikan. Nah, otomatis alternatif yang efektif yang perlu saya lakukan adalah mengajak warga sekolah untuk berdiskusi. Maka dari kegiatan tersebut saya akan dapat mengambil gagasan-gagasan dari warga sekolah tersebut, sehingga akan menghasilkan
sebuah alternatif solusi yang pastinya tantangan dalam pengambilan keputusan pada fase dilema etika ini banyak ya. Hanya saja mungkin untuk tantangan yang paling berat adalah menyatukan persepsi dari warga sekolah. Karena kita tahu warga sekolah memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Nah, satu hal tantangan yang paling berat adalah memadukan terkait aspirasi-aspirasi dari warga sekolah sehingga bisa menghasilkan berbicara mengenai jadwal penyelesaian terkait dilema etika, maka kita berbicara mengenai waktu, mengenai permasalahan. Jika permasalahan tersebut harus diselesaikan saat itu juga, maka untuk proses diskusi, proses pengambilan, proses untuk memberikan alternatif solusi dan bahkan untuk pengambilan solusi itu harus dilakukan saat itu. Sedangkan untuk permasalahan yang mungkin ini akan timbul di jangka panjang, maka kita akan melakukan yang namanya rapat rutin. Karena di dalam rapat rutin itu akan ada kegiatan evaluasi terhadap kegiatan atau permasalahan. Selanjutnya nanti akan ada beberapa pihak yang pastinya akan membantu untuk kita menyelesaikan dilema etika yang ada di sebuah organisasi. Kalau kita berbicara terkait instansi sekolah, maka ada beberapa pihak tersebut, ada wakar ya, ada wakar kurikulum, wakar kesiswaan, Afras, dan Kalek, Perpus dan lain sebagainya. Intinya pimpinan-pimpinan dari masing-masing bidang tersebut akan membantu saya untuk menyelesaikan sebuah yang dapat saya ambil ketika saya di posisi atau di momen dilema etika adalah bahwasanya segala sesuatu itu harus dikomunikasikan. Nah, dari komunikasi yang baik, komunikasi yang tepat, maka kita akan bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dengan efektif. Nah, terkait benar dan benar, maka otomatis harus ada istilahnya kembali lagi ya, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Segala sesuatunya itu harus ada prosedur dan pastinya harus ada kerjasama.